Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Muhammad Arfan Muammar selaku pengampu mata kuliah metodologi studi Islam, dan juga Bapak Ibu mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya mempunyai tugas untuk mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Bias Gender dalam Penafsiran Al-Quran, Memahami Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid. Pertama, kita mengenali tentang profil singkat dari Nasr Hamid Abu Zaid. Beliau ini dilahirkan di Tanta, Mesir pada 10 Juli 1943 dari keluarga taat beragama. Jadi tidak heran kalau kemudian beliau ini tumbuh menjadi seorang pemikir agama kontemporer, khususnya dalam studi Islam, karena memang sejak kecil beliau ini sudah terdidik tentang hal keagamaan di lingkungan keluarganya. Nah, beliau ini setelah lulus dari Sekolah Teknik Tanta pada tahun 1960, kemudian melanjutkan pendidikannya mulai sejak sarjana, magister hingga doktoral pada jurusan dan kampus yang sama, yaitu jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Sastra Universitas Kairo. Dengan tahun lulusan, sarjananya beliau lulus pada tahun 1972, kemudian magisternya lulus pada tahun 1977, dan doktoralnya dengan mendapat gelar PhD beliau lulus pada tahun 1981. Tentang karir akademik beliau ini pernah menjadi asisten dosen di jurusan bahasa Arab pada tahun 1972. Jadi sejak sarjana beliau sudah menjadi asisten dosen. Kemudian juga pernah menjadi pengajar bahasa Arab di Pusat Diplomat dan Menteri Pendidikan sejak tahun 1976 sampai dengan 1987. Beliau juga pernah menjadi pengajar studi Islam pada tahun 1982 dan mendapatkan gelar profesor penuh dalam bidang yang sama, yaitu pada tahun 1998. Nah, Nasr Hamid Abu Zaid ini pernah mendapatkan beasiswa untuk pengembangan keilmuannya, khususnya dalam keilmuan studi Islam, dari Foundation Fellowship agar belajar di Universitas Amerika pada tahun 1975 sampai dengan 1977, dan juga di Center for Middle East Studies di Pennsylvania University, Philadelphia, USA pada tahun 1978 sampai dengan 1979. Ini mengenai tentang profil singkat dan karir akademik beliau. Selanjutnya kita mengenali tentang pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid ini. Nasr Hamid Abu Zaid ini dikenal sebagai pemikir revolusioner ya dalam perkembangan dunia pemikiran Islam kontemporer. Kenapa? Karena beliau ini selain mampu memahami tentang prinsip-prinsip metodologi klasik dalam kajian teks-teks keagamaan, beliau juga paling gencarnya menyuarakan tentang pentingnya merekonstruksi teks-teks keagamaan, baik itu Al-Quran maupun hadis, yang dinilainya bahwa selama ini dianggap menjadi salah satu penyebab nalar umat Islam itu menjadi terkungkung. Beliau mengajak mempelajari dan memasukkan teori-teori penafsiran barat, yaitu hermeneutika, namun juga tetap membaca ulang tentang teori-teori tafsir klasik yang berkembang di dunia Islam. Beliau ini mengembangkan metode tafsir progresif liberalis dalam kajian teks-teks keagamaan. Upaya yang dilakukan oleh beliau ini sebenarnya mendapatkan banyak sorotan, banyak penentangan dari orang lain, terutama dari kelompok konservatif Mesir. Bahkan ada yang memvonisnya beliau ini sebagai orang yang kafir. Metode tafsir baru yang ditawarkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid dengan menggunakan nalar-nalar hermeneutik ini didasari atas menguatnya pemahaman terdahulu bahwa pemahaman tentang tafsir-tafsir terdahulu itu dianggap sebuah absolut, di mana kritik terhadap tafsir-tafsir terdahulu itu dianggap sebuah hal yang tabu. Padahal sebenarnya menurut beliau ini tafsir adalah ya tafsir. Tafsir itu bukan
teks Al-Quran, jadi tidak sakral, dan bahkan layak untuk didatangkan tawaran penafsiran baru yang lebih dinamis dan humanis sesuai dengan konteks, tempat, dan zamannya. Maka disinilah kenapa kemudian Nasr Hamid ini menginginkan metode tafsir baru yang lebih produktif ya, yang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, di mana prinsip-prinsip kemanusiaan itu menjunjung tinggi tentang nilai-nilai rasionalisme. Tentang perempuan dalam tafsir keagamaan. Jadi pada ranah realitasnya bahwa ketimpangan antara perempuan dan laki-laki itu masih sangat masih sangat nampak, bahwa perempuan itu selalu dinomorduakan dalam ranah sosial, budaya, bahkan politik pun. Ini disebabkan adanya sistem budaya patriarki yang berkembang di masyarakat, di mana perempuan itu lebih banyak dijadikan sebagai objek daripada dijadikan sebagai subjek. Nah, menurut Nasr Hamid Abu Zaid, ada problem metodologis yang perlu dikaji ulang atas tafsir-tafsir keagamaan bias gender ini, dan hilangnya perspektif kesetaraan dalam memahami teks yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki. Pertama, misalnya soal turunnya Nabi Adam dan Hawa dari surga sebagaimana terdapat dalam tafsir klasik, yaitu tafsir At-Tabari, bahwa di sana disebutkan turunnya Nabi Adam dan Ibu Hawa itu sebenarnya karena karena terpengaruh oleh tipu daya iblis yang masuknya ke surga itu melalui ular, merasuk ke ular, kemudian masuk, kemudian menemui Hawa, kemudian menggoda Hawa, kemudian juga menggoda Nabi Adam, sehingga keduanya ini terpengaruh, dan akhirnya keduanya ini memakan buah yang sebenarnya buah itu dilarang oleh Allah, sehingga akhirnya keduanya ini diturunkan dari surga. Nah, cerita-cerita semacam ini dianggapnya adalah sebuah mitos. Jadi menurut Nasr Hamid Abu Zaid, mitologi semacam ini menggambarkan kondisi masyarakat yang berada dalam latar kesejarahan di mana mereka saling berkontribusi. Misalnya Islam terpengaruhi oleh beberapa kebudayaan dan pemikiran agama-agama terdahulu. Karena sebetulnya Imam At-Tabari itu cerita itu menerima riwayat dari Ibnu Munabbih ya, kalau tidak salah. Itu sebenarnya awalnya adalah orang Yahudi yang kemudian masuk Islam yang membawa tentang cerita ini. Kemudian yang kedua, soal timbulnya tafsir bias gender disebabkan asal-usul kebahasaan. Nasr Hamid Abu Zaid menyebutkan salah satu struktur kebahasaan bias gender adalah mengenai perbedaan kata bahasa Arab dan non-Arab, di mana kata atau nama bahasa Arab itu yang betul-betul berasal dari bahasa Arab, misalnya seperti Muhammad, Ali, itu menggunakan tanwin, Muhammadun misalnya. Sementara kata yang atau nama yang tidak berasal dari bahasa Arab, yakni bahasa Ajam, itu tidak diberikan tanwin. Nah, dalam konteks semantik ada kata Arab yang menunjukkan perempuan atau muannas selalu disamakan dengan kata yang non Arab, yang Ajam tadi, yaitu dalam hal sama-sama tidak ada aturan untuk diperbolehkan diberikan tanwin. Kemudian tafsir kritis tentang sebuah pembebasan. Ini menurut Nasr Hamid Abu Zaid, untuk memahami asbabun nuzul, pembacaan kontekstual menghendaki pemaknaan yang lebih luas, bukan hanya mengetahui sebab musabab turunnya wahyu saja,
melainkan juga harus mengungkap konteks sejarahan dan sosiologisnya menurut Nasr Hamid Abu Zaid ini. Jadi di samping persoalan historitas dan sosiologis itu, menurut Nasr Hamid Abu Zaid ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tahapan runtutan pewahyuan. Jadi wahyu itu kan tidak turun serta-merta secara sekaligus. Jadi ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan pertama misalnya dengan tahapan berikutnya dan tahapan sebelumnya itu juga perlu dipahami juga. Kemudian yang kedua, tahapan konteks narasi wahyu. Kenapa ini penting konteks narasi teks wahyu ini? Karena tidak semua wahyu yang turun itu kemudian menjadi hukum syariat. Jadi semua wahyu yang turun itu tidak secara otomatis menjadi hukum syariat yang kemudian menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk dijalankan. Tetapi ada berbagai macam wahyu, misalnya tentang turunnya wahyu itu sebagai jawaban dari penentangan dari orang-orang non-muslim misalnya, atau misalnya tentang cara-cara yang lebih kepada tabiat kemanusiaan, misalnya tentang aktivitas sehari-hari, misalnya soal berpakaian, soal makan minum, kemudian juga soal menanam, soal mengatur strategi perang gitu. Jadi wahyu itu sebenarnya baik dalam teks Al-Quran maupun hadis itu tidak semua serta-merta kemudian menjadi hukum syariat. Makanya ini juga perlu dipahami menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Kemudian yang ketiga adalah tahapan struktur bahasa. Ini berkenaan dengan gramatika Arabnya, misalnya paham tentang nahwu shorof, paham tentang ilmu balaghah dan lain semacamnya. Bukan ini saja menurut beliau yang juga perlu dipahami, yaitu penting untuk memahami tentang ilmu-ilmu semantik, ilmu-ilmu linguistik yang juga berkembang di dunia barat begitu. Kemudian tentang pembacaan dan hermeneutika, menurut Nasr Hamid Abu Zaid ini, beliau mencontohkan adanya undang-undang pelarangan poligami di negara Tunisia, di mana di sana ada sebuah undang-undang tentang pelarangan poligami. Ancamannya adalah di penjara dan denda sekitar 240.000 francs atau uang Prancis, karena dianggap merugikan seorang perempuan. Dianggapnya bahwa poligami itu hanya sebagai pemuas nafsu belaka di sana. Nah, undang-undang ini menjadi perdebatan antara kalangan kelompok sufi dengan liberal. Menurut kalangan salafi maksud saya. Menurut jadi terjadi perdebatan ya undang-undang tadi itu antara kalangan salafi dengan liberal. Nah, menurut kalangan salafi ini undang-undang ini bertentangan dengan teks wahyu, karena di dalam Al-Quran sebagaimana terdapat di surah An-Nisa itu ayat 3 bahwa poligami itu sebenarnya sangat dianjurkan ketika memang tercipta sebuah keadilan. Jadi fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Tapi ini menurut kaum liberalis dianggap pemahaman yang hanya melihat dari sisi thoriqah harfiah saja, dari sisi tekstualnya saja, tidak melihat pada kondisi historitas dan sosiologisnya.
Jadi dulu ayat itu turun pada bangsa Arab yang pada saat itu memang masyarakat Arab itu paling gemar banyak pasangan begitu. Dan juga budaya sistem patriarki di sana antara laki-laki dan perempuan itu sangat kuat sekali. Sehingga ini apakah setelah 15 abad kemudian dunia telah sedemikian berkembangnya, apakah tetap diberlakukan? Ya tidak juga, ini harus disesuaikan dengan konteks kekinian menurut kaum liberal ini. Sementara bagi kaum salafi tidak ya, yang namanya an-nas itu ya tetap diamalkan sebagaimana yang tertera di Nas, karena itu sudah dianggap sebagai qat'iyud dilalah. Apalagi menurut kelompok salafi ini prinsipnya adalah la ijtihad fima fihi nasun. Jadi tidak ada ruang ijtihad ketika nasnya telah sore, telah jelas begitu. Cuma kemudian pendapat ini ditantang oleh kaum liberal, terutama oleh Hamid Abu Zaid ini, Nasr Hamid Abu Zaid ini. Kalau memang demikian, lalu bagaimana dengan pengalaman yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar pada masa kepemimpinannya, bahwa Sayyidina Umar dalam masa kepemimpinannya juga pernah tidak memberlakukan hukum potong tangan kepada pencuri. Padahal dalam Al-Quran sangat jelas teks Al-Qurannya bahwa as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, ini bahwa sebenarnya menurut kaum liberal, termasuk menurut Nasr Hamid Abu Zaid ini, bahwa nas atau teks wahyu yang sharih pun tidak serta-merta hanya memahami pada teks kemudian asbabun nuzul saja, tetapi juga harus lebih luas lagi melihatnya, misalnya tentang kesejarahannya, tentang kondisi masyarakat pada waktu itu, kemudian juga tentang konteks sosiologisnya. Ini juga perlu diperhatikan. Asbabun nuzul iya, teksnya juga iya, tapi tentang historitas dan sosiologis juga tidak boleh dilupakan begitu. Apalagi bahwa kehadiran agama ini sebenarnya membawa kemaslahatan bagi manusia begitu. Jadi kalau dulu mungkin iya, tapi sekarang konteksnya poligami itu hal yang sudah tidak disepakati lagi, apalagi kaum perempuan banyak yang menentang tentang poligami ini begitu. Mungkin ini yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan di ruang diskusi. Saya mohon maaf kalau kualitas PowerPoint-nya kurang bagus, karena kebetulan saya membuatnya dari HP. Sekian, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.